Ada gak influencer di Indonesia ramai-ramai galang donasi untuk muslim yang 400 ribu muslim yang tewas di Yaman? Nggak ada. Ada gak pengajian-pengajian sholat jamaah bikin doa bersama, doain muslim di Yaman dan kutuk Arab Saudi? Nggak ada, Sam. Lo tau kenapa? Karena yang ngebomnya Arab. Kalau yang ngebomnya Arab, mau jutaan muslim mati di bom Arab, gak akan ada yang peduli. Tapi satu muslim mati di bom sama Israel, mewek, kejang-kejang kelojotan berjamaah. Ya itu bukti menurut gua. Mereka bukan peduli kemanusiaan. Mereka cuma rasis benci Yahudi aja. Kalau memang mereka peduli kemanusiaan, harusnya tidak ada double standard. Harusnya mereka akan peduli sama muslim Yaman yang di bom Arab Saudi seperti mereka peduli sama. Kalau dari medianya mungkin, maksudnya siapa tahu berita yang enggak ada. Kan kita bisa lihat di media sosial dong, cukup. Dengan kehingar-bingar keriuhan di media sosial pun kita bisa cukup memantau itu. Gak ada. Tapi kok nggak pernah muncul di FYP? Ini semua makanya lo aja nggak tahu kan, gue bilang kan. Nggak tahu ini fakta yang benar-benar. Exactly my point is. Itu justru menguatkan poin gue bahwa lo aja nggak pernah dengar. Gue nggak pernah tahu tentang Ya, Yaman. padahal yang tewas 10 kali lipat. Itu bisa ya? Cuman masalahnya yang ngebomnya Arab. Yang ngebunuh muslim di Yaman itu 400 ribu, yang 10 kali lipat di Gaza itu Arab. Coba yang ngebunuh Yahudi, pasti ramai, pasti mewek, pasti pasang semangka, pasti influencer rame-rame galang donasi. Itu faktanya, realitanya. Menurut gue mereka sebenarnya bukan peduli kemanusiaan, mereka cuma rasis aja, benci aja sama Yahudi, makanya kayak gitu. Nah terus akhirnya sekarang jadi boykot, maksudnya karena mereka nggak ada. Mana ada ini yang rame-rame boykot nih, yang lagi rame-rame boykot nih? Ada nggak boykot produk-produk Saudi ketika mereka ngebunuhin muslim Yaman? Nggak ada. dia boykotnya produk Israel kan, yang sekarang yang lagi viral bang. Bahkan nih Sam, mereka ini yang lagi Sam tahu nih kan, boykot McDonald, KFC sekarang. Gue nggak apa nyebut merek sih. Iya ya. Nggak apa. Karena diduga katanya restoran-restoran gara-gara restoran itu pro Israel. Ya. Itu konyol menurut gue, Sam. Sorry tuh Sam. Nih, sorry tuh Sam. Ya, gue maaf nih gue ngomong nih. Gimana? Menurut gue aksi boykot itu tolol sih. Tolol itu. Kenapa gue bilang ketolol? Karena sorry ya, orang-orang tolol yang sekarang ribut boykot itu, otak mereka tuh tidak pernah nggak pernah sanggup untuk mencerna bahwa ketika kalau resto yang diboykot itu sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu adalah pegawai muslim saudara kita sendiri. Gak pernah nyampe otak mereka tuh untuk mikir sampai situ. Kalau sampai resto ditutup, Sam, ya itu kasirnya, waiternya, OB-nya, ya notabene muslim semua loh. Ya kita ngomong Ya. Indonesia lah ya. Jadi kita ngomong di Indonesia nih. Indonesia, ya. Kalau sampai resto yang diboykot di Indonesia, yang kita udah tahu lah merek-mereknya itu sampai tutup gara-gara sepi lah katakanlah. Itu nanti OB-nya, waiternya, kasirnya, ya, yang notabene semua muslim, itu yang bakal kehilangan pekerjaan, Sam. Ini padahal kan, Itu yang bakal nggak bisa ngasih makan anak istrinya nanti. padahal kan kayak McD, KFC itu kan banyak banget cabangnya. Iya, nggak. Itu di Malaysia itu gue kemarin tuh baru 2 hari lalu tuh baru ada berita di Malaysia itu 10 gerai KFC itu baru tutup. Lo bayangin 10 itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 10 apa 100 gitu gue lupa. Pokoknya anyway itu lo bayangin kalau ketika gerai restoran waralaba gitu tutup, itu kan pasti banyak banget yang kena imbas kan. Selain of course pegawainya dirumahkan, yang tadinya dapat gaji dia nggak dapat gaji, terus belum lagi supplier vendornya segala macam itu semua kena semua. Mereka ada nggak orang Israel yang Yahudi di situ? Gak ada. Orang Muslim semua. WNI lagi. Ya itu kan yang udah ditutup di Malaysia. Oh iya. Kalau iya. ini seumpamanya ini terjadi di Indonesia. Iya. Ya. Sekarang gue pengen tanya, itu tukang-tukang boykot ya, yang ngeboykot resto-resto waralaba itu mikirin nggak kalau sampai misalnya ini ada waiter di PHK gara-gara restonya harus tutup, gara-gara sepi, gara-gara diboykot, terus dia pulang, nggak bisa beliin anaknya susu, anaknya nangis minta susu, tapi dia nggak punya duit untuk beliin susu karena udah di PHK. Sekarang gue pengen tanya, itu orang-orang yang boykot bakal mikirin tuh waiter yang orang Muslim itu nggak? Bakal nggak mikirin? Kagak, gue jamin.